Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan pada kita semuanya, bahwa hari ini kita bisa bertatap wajah untuk pelajaran akidah akhlak pada Pak Sarjono, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk membaca di dalam buku paket akidah akhlak, dan juga bisa dicermati untuk hari ini kita belajar kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kesempatan pada pelajaran akidah akhlak untuk hari ini yaitu semester 2. Kemarin sudah diawali dengan tentang istighfar dan Asmaul Husna. Hari ini adalah keteladanan Nabi dan Rasul, yaitu kita untuk belajar keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seorang nabi yang mempunyai perangai, yaitu beliau adalah dengan kepandaian, dengan kebersihan hatinya, dengan keikhlasannya dan sopan santun lainnya dan kebijaksanaan pada Nabi Ayub ini. Nabi Ayub menjadi orang yang dermawan dan kasih sayang kepada sesama manusia, yang pada waktu itu adalah Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang paling gagah, perkasa dan kaya raya. Waktu itu adalah nabi yang kaya. Jadi sampai-sampai iblis pun iri kepada Nabi Ayub alaihissalam, sehingga iblis itu minta izin kepada Allah SWT untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, iblis minta izin, kemudian Allah memberikan izin karena keteguhan Nabi Ayub. Allah yakin tidak akan pudar dengan keyakinannya Nabi Ayub bahwa semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang pertama adalah semua harta bendanya dihancurkan, artinya gedungnya dirubuhkan, itu yang pertama, dan semuanya sawah ladangnya dihancurkan dan ternaknya juga mati semuanya, bahkan harta bendanya sampai habis. Kemudian iblis minta lagi pada Allah izin. Ini belum Nabi Ayub putus asa, masih tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah anak-anaknya, putra-putrinya, semuanya dibunuh oleh iblis, setan, artinya dengan izin Allah ya. Jadi semuanya anak-anaknya meninggal semuanya. Dan akhirnya apa? Nabi Ayub alaihissalam masih tetap yakin, hatinya tetap iman kepada Allah SWT dan tetap beribadah kepada Allah SWT. Berikutnya ini tinggal didampingi sama istrinya yang bernama yaitu Siti Rohmah. Siti Rohmah ini istrinya yang mendampingi. Tapi ternyata Siti Rohmah ini juga tergoda oleh iblis, setan. Karena setan ini menggoda manusia sampai artinya banyak manusia yang putus asa. Tapi Nabi Ayub alaihissalam ini tidak. Akhirnya di kampung itu diusir seperti sekarang ini. Sekarang ini kan juga begitu. Ada penyakit corona, diusir, disimpan, nggak boleh keluar, nggak bisa ketemu. Sekarang ini corona ini juga begitu. Tapi waktu itu adalah memang dari Allah SWT, yaitu Nabi Ayub diberi yaitu sakit gatal. Dikiranya kan menular seperti sekarang ini, gitu. Sakit yang sampai Nabi Ayub itu kurus, tinggal kulitnya balungnya itu warnanya kurus, dan kanan kirinya khawatir kalau penyakit itu adalah itu menular, sehingga diusir dari kampung itu dan pergi ke hutan. Di hutan akhirnya semua berdua, dan Siti Rohmah tadi yaitu kebujuk dari setan atau iblis, maka pergi dari kerjaan katanya itu dengan izin. Akhirnya Nabi Ayub bersumpah, maka nanti kalau kembali lagi akan dicambuk
100 kali. Nah itu akhirnya oleh Allah SWT Nabi Ayub sendirian, dan sakitnya Nabi Ayub itu tidak sebentar, yaitu 7 tahun 7 bulan 7 hari. Coba kalau kita cuma 14 hari diisolasi penyakit corona ini, kalau Nabi Ayub ini 7 tahun 7 bulan 7 hari. Loh, coba, wah, luar biasa ini. Kalau sekarang udah tidak ada yang kuat gitu. Maka anak-anak sekalian, ini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan kemudian Allah SWT, karena Nabi Ayub mohon kepada Allah supaya disembuhkan oleh Allah SWT, yaitu berfirman dalam surat Shad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, urut birijlika hadza mur tasalum baridu wa syarabun, yang artinya Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah akhirnya Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam dan menjadi gagah perkasa lagi, dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam menjadi kuat dan kaya lagi. Akhirnya istrinya Siti Rohmah tadi adalah kembali kepada Nabi Ayub. Tapi ternyata istrinya enggak kenal, karena namanya kasihan itu kalau ditinggalkan sendiri terus. Akhirnya karena sudah sembuh, gagah perkasa dan kaya lagi, sehingga ya Allah SWT ya berfirman dalam surat Shad ayat 44, nanti bisa dibaca dalam buku paketnya halaman 99, yaitu wa khudh biyadika dhiksan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ini adalah, dan apabila sekitar rumput, ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah SWT. Nah ini sehingga janjinya sumpahnya dilaksanakan, dan akhirnya berdua mendapatkan rezeki yang banyak dan menjadi dermawan, dan kembali lagi norma, anak-anaknya banyak. Kalau anak-anak kalian bisa diambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh yaitu berkeluh kesah. Keluh kesah itu adalah ya ngensulo, yaitu ungkit-ungkit yang lalu, bahkan sampai menyalahkan Allah SWT. Tidak boleh. Yang kedua adalah tabah dan sabar menghadapi cobaan. Karena cobaan ini ada sementara, bahwa Allah SWT akan memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Yang berikutnya adalah yaitu bersangka baik kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan ini adalah sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yaitu sesuai dengan kemampuan manusia ini untuk berusaha. Yang terakhir adalah tetap melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, dan berikutnya adalah yakin bahwa Allah SWT tempat kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila orang-orang itu ditimpa musibah, maka dikembalikan kepada Allah SWT, karena semua ini adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Itu yang pertama, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini adalah nabi yang pertama. Yang kalian ketahui bahwa semua manusia di dunia ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi anak-anak sekalian, Nabi Adam ini adalah sebenarnya hidupnya enak di surga sama istrinya Siti Hawa. Tapi ternyata oleh Allah SWT tidak boleh mendekati pohon ini. Artinya orang mengatakan yaitu pohon kuldi. Nah, akhirnya dibujuk oleh setan. Karena setan ini membujuk, akhirnya Nabi Adam alaihissalam terbujuk. Maka oleh Allah SWT sudah manti-manti, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati,
nanti kamu menjadi orang yang zalim. Akhirnya apa? Tenang, digoda oleh setan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Kemudian di dunia ini dengan tidak memakai pakaian, karena tidak membawa pakaian. Karena di dunia ini dulu waktu itu adalah dengan daun-daun dan kulit, yaitu pohon. Nah, kulit pohon itu bisa diambil buat nutupi badannya, yaitu. Kemudian Nabi Ayub bertobat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Supaya bertobat kepada Allah Taala semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anak-anak sekalian, ini nanti bisa dibaca lagi dalam buku paketnya dan nanti bisa dikerjakan soal-soal baik yang dari awal ya sampai bab ini halaman yang 108 sampai 110. Sebelumnya juga dia kerjakan juga, nanti dikumpulkan kepada Pak Sarjana. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.